Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi di mata pelajaran aplikasi pengolah angka. Kemarin, kalian sudah Ibu tugaskan mengerjakan aktivitas individu nomor 1, 2, dan 3. Mari kita bahas bersama. Ya, nomor 1, di situ ada tabel daftar hasil sewa kendaraan. Nah, di atas itu ada tarif sewa perharinya 150.000, kemudian ada persen uang muka 50%. Kemudian di bawahnya di situ ada tabel nomor, nama penyewa, lama sewa, total biaya, uang muka, dan sisa pembayaran. Nah, untuk tampilan tabel itu kalian sesuaikan dengan yang ada di buku. Jadi di situ ada border, offset border, kemudian all border, kemudian di situ juga ada pemberian warna. Kita menggunakan fill color. Nah, di situ sesuaikan. Kemudian di bawah nanti kalian juga menghitung jumlah, max, min, dan rata-rata. Nah, kita mulai setelah kalian mengisi. Nah, ini kita tengahkan biar sama. Ya, untuk mengisi tabel tersebut, kita akan menerapkan fungsi atau rumus yang sudah kita pelajari. Nah, di sini total biaya. Kita mulai dari total biaya. Total biaya secara logika itu kan berarti tarif sewa per hari dikalikan dengan lama sewa. Nah, tarif sewa per hari di situ sudah ada data di atas. Lama sewanya di bawah menurun. Tarif sewa per hari pasti sudah ada di atas datanya. Bagaimana kita mengisinya supaya hanya satu rumus, tetapi kita bisa mengerjakan semuanya? Nah, kita berarti perlu menerapkan rumus apa? Rumus absolut, semi-absolut. Ingat, ketika ada data yang tidak boleh berubah, kita harus absolutkan. Nah, berarti sama dengan tarif sewa per hari diabsolutkan. Kita tekan F4. Kemudian dikalikan dengan lama sewa. Enter. Nah, kemudian kita coba copy rumusnya ke bawah. Ditarik, tempatkan pointer sampai menunjukkan tanda plus, kemudian tarik ke bawah. Nah, di sini sudah semuanya. Silahkan coba kalian hitung manual kalkulator untuk membuktikan apakah jawabannya benar atau tidak. Nah, di sini ketika kita klik, misalnya di sini. Nah, bisa dilihat ya bahwa perhitungannya benar. Tarif sewa per hari dikalikan dengan lama sewa. Nah, di sini itu benar perhitungannya. Jadi, tarif sewa per hari, walaupun kita copy ke bawah, itu tidak akan berubah karena sudah kita absolutkan. Misal kita lihat lagi yang bawah. Nah, di sini tarif sewa per hari dikalikan dengan
lama sewanya. Nah, itu tarif sewa per harinya tidak berubah, diabsolutkan. Ya, kemudian setelah itu uang muka. Nah, di sini sudah ada persentase uang mukanya. Sama seperti halnya tarif sewa per hari tadi, total biaya tadi. Uang muka ini juga menggunakan rumus absolut. Jadi kita hitung sama dengan persentase uang muka kita absolutkan dikalikan dengan apa? Dengan total biaya. Kemudian enter. Nah, di sini kemudian kita copy ke bawah. Ya. Persentase uang muka berarti 50% dikalikan total biaya. Nah, di sini terlihat ya, seperti tadi ya, persentase uang muka itu tidak akan berubah karena di situ sudah kita absolutkan. Kemudian sisa pembayaran bagaimana? Sisa pembayaran sudah ada total biaya, kemudian sudah ada uang muka. Berarti sisa pembayaran bagaimana? Sisa pembayaran sama dengan total biaya dikurangi dengan uang muka. Nah, ini seperti biasa, perhitungan biasa. Kemudian kita tarik ke bawah. Ya, bisa terlihat bahwa sisa pembayaran itu sama dengan uang mukanya. Karena uang muka yang sudah dibayarkan adalah 50%. Sehingga sisanya pun sama 50%. Ya, kemudian di bawah di sini ada jumlah, max, min, dan rata-rata. Kita juga akan menerapkan rumus. Jumlah rumusnya apa? Jumlah rumusnya adalah sum atau sum. Kemudian, mana yang akan kita jumlah? Yang akan kita jumlah adalah angka di atasnya. Kita blok sampai range yang ditentukan. Kemudian, tutup kurung, enter. Ya, seperti itu. Kemudian, max, langsung. Berarti kita menggunakan fungsi max. Kemudian, kita hitung jumlah angka yang di atasnya. Nanti akan terlihat nilai tertinggi. Kemudian, min, berarti apa? Nilai terendah. Ya, jangan sampai terlewat. Rata-rata, berarti kita menggunakan average. Ya, seperti itu. Nah, kemudian untuk ke sampingnya, karena di sini kan rumusnya sama. Jumlah, kemudian nilai tertinggi, nilai terendah, dan rata-rata. Tidak perlu kalian menuliskan kembali. Cukup kita copy ke samping. Ya, di sini. Kita copy ke samping, misal di sini formatnya belum sesuai, kita sesuaikan. Ya, seperti itu. Jadi, kalian harus menganalisis rumus apa yang digunakan. Kemudian, mana yang perlu kita absolutkan. Tidak semua itu perlu kita absolutkan. Kemudian, rumus juga penerapannya berbeda-beda. Jadi, kalian harus tahu
rumus apa yang digunakan. Bagaimana kita mengerjakan dengan satu rumus, tetapi kita bisa mengerjakan semuanya. Nah, kemudian di sini berarti sudah lengkap untuk nomor yang pertama. Jadi, di situ total biaya berarti lama sewa dikalikan tarif sewa per hari. Kemudian uang muka berarti persentase uang muka dikalikan total biaya. Sisa pembayaran total biaya dikurangi uang muka. Kemudian jumlah menggunakan sum atau sum. Kemudian max berarti nilai tertinggi. Kemudian min nilai terendah. Kemudian rata-rata berarti average. Ya, itu untuk jawaban nomor pertama. Di sini juga kalian perlu fill color untuk memberikan warna. Kemudian di sini ada borders yang sesuai. Nah, di sini tidak menggunakan merge cell karena di sini terpisah. Baris 7 dan 8 tidak digabung, hanya tidak diberi border. Ya, selanjutnya kita memasuki soal yang nomor 2. Ya, nomor 2 di situ terlihat ada daftar penjualan barang. Kemudian di situ tabel, nomor nama barang, harga barang, jumlah barang, total bayar, diskon 10%, PPN 15%, dan total bersih. Kemudian di bawah ada total, maksimum, minimum, dan rata-rata. Ya, untuk tampilan kalian sesuaikan. Di situ juga ada fill color, kemudian ada outside border, ada all borders. Ya, kemudian di sini kita menggunakan merge and center atau merge cell. Kenapa? Karena bukan merge and center, tapi kita menggunakan wrap text. Jadi di situ terlihat di harga barang dan jumlah barang, kemudian total bayar sebelum diisi, diskon 10%, PPN 15%, total bersih, itu sebelum diisi nanti akan ditampilkan atas bawah. Nah, seperti ini. Nah, di sini ini satu baris, tetapi bisa letaknya itu atas bawah. Nah, kita menggunakan wrap text. Ketika tidak di wrap text, misalkan Ibu ambilkan contoh ini. Ketika tidak di wrap text, nah, jadi tampilannya itu menyamping. Padahal kita membutuhkan tampilan yang atas bawah. Berarti kita klik wrap text. Nah, sehingga tampilannya akan seperti itu. Misalnya tadi, nah misalnya ini. Ini ketika kita geser, ya akan menjadi seperti itu. Ini ketika kita geser, 15%-nya sebentar. Nah, Ibu posisikan sama dulu ya. Ya, seperti itu. Jadi kita menggunakan wrap text karena di sini masih dalam satu baris, tetapi tampilannya bisa atas bawah seperti di enter. Nah, kemudian kita isi total bayar, diskon 10%, PPN 15%, dan total bersihnya. Nah, di situ di buku kalian sudah ada keterangan.
total pembayaran sama dengan harga satuan dikalikan dengan jumlah total bayar. Berarti sama dengan harga satuan, berarti harga barang, dikalikan dengan jumlah barang. Ya, di sini tidak ada rumus tertentu. Nah, kenapa menjadi tanda pagar seperti ini? Karena berarti di sini kolomnya ini tidak muat untuk menampilkan seluruh tampilan hasil. Jadi kalian tidak perlu panik, cukup digeser saja. Kita lebarkan kolomnya. Nah, kemudian diskon 10%. Nah, di sini sudah ada 10%. Kemudian bagaimana menghitung diskon? Diskon 10% dikalikan total pembayaran sama dengan, nah di sini ketika kita klik ini kan tidak bisa, nanti ada diskonnya. Berarti kita tuliskan saja 10% dikalikan dengan total bayar. Kemudian enter. Nah, selanjutnya PPN. PPN 15%, sama seperti diskon tadi. Berarti kita tuliskan 15% dikalikan dengan total bayar. Ya, tampilannya sama seperti tadi. Berarti kita perlu melebarkan kolomnya. Kemudian total bersih. Nah, total bersih di sini. Total bayar tadi berarti keseluruhan yang harus dibayarkan. Seharusnya dibayarkan. Jadi harga barang dikalikan dengan jumlah barang. Kemudian diskon tadi 10% dari total bayar dan PPN 15% dari total bayar. Secara logika, ketika kita mendapatkan diskon, berarti yang kita bayarkan itu semakin sedikit. Ya, misalkan kalian membeli suatu barang, kemudian ada diskon. Berarti yang tadinya harusnya membayar berapa, karena ada diskon, berarti kan dipotong diskon, seperti itu. Kemudian PPN pajak pertambahan nilai. Pajak itu menambah atau mengurangi yang harusnya kita bayarkan. Pajak ketika kalian misalnya membeli barang di supermarket. Nah, di supermarket dengan di pasar terkadang ada barang yang harganya itu lebih mahal karena terkena pajak. Berarti pajaknya itu menambah harga barang yang harusnya kita bayarkan. Harusnya berapa? Karena terkena pajak, sehingga barang yang kita bayarkan itu semakin mahal. Nah, di sini berarti bisa kita simpulkan bahwa diskon itu mengurangi total bayar dan pajak itu menambahkan yang harus kita bayar. Berarti bagaimana cara menghitungnya? Sama dengan total bayar. Tadi diskon mengurangi, kemudian PPN menambah. Ya, seperti itu, kemudian kita enter. Nah, seperti ini lagi, kemudian kita lebarkan. Ya, kalian bisa hitung secara manual untuk mencocokkan apakah perhitungan menggunakan rumus tadi itu sesuai atau tidak dengan perhitungan yang sebenarnya. Nah, di sini sudah ada satu baris menggunakan rumus. Nah, di sini sudah ada satu rumus untuk setiap kolom. Kemudian kita blok. Kita coba langsung kopikan ke bawah.
tarik ke bawah. Nah, coba kalian lihat di sini, kita cocokkan. Apakah sudah sesuai perhitungannya? Ya, diskon. Nah, karena kita tadi menuliskan 10%, kemudian 15%, jadi ini sama saja kita absolutkan. Ya, sama saja kita absolutkan. Karena di sini tidak ada sel kunci, jadi di sini kita absolutkan. Jadi kita tuliskan. Jadi tidak pakai absolut, tetapi kita tuliskan 10%, 15%-nya. Kemudian total bersih tadi, ya tampilannya akan sama. Rumusnya akan sama jika dilihat ke bawah. Ya, kemudian, nah di bawah di sini juga ada total, maksimum, minimum, dan rata-rata. Sama halnya seperti nomor 1 tadi, di sini kita menerapkan rumus. Berarti total kita menggunakan sum, kemudian tarik blok dari atas sampai yang dipersyaratkan, kemudian enter. Ini tadi Ibu belum hapus ya. Ya, kemudian maksimum sama dengan maksimum, berarti max. Kemudian sama kita blok, kemudian enter. Minimum berarti min, kemudian kita blok, nah, enter. Kemudian rata-rata, average, kemudian kita blok, kemudian enter. Nah, di sini sama, cukup satu rumus, kemudian kita kopikan ke samping. Ya, bisa terlihat di situ jawaban itu sudah sesuai dengan yang dipersyaratkan. Total berarti totalnya, maksimum berarti nilai tertinggi, minimum nilai terendah, kemudian rata-rata. Ya, di situ sama halnya seperti nomor 1 tadi, kalian perlu menganalisis rumus yang digunakan, fungsi apa yang digunakan. Jadi, kalian harus jeli, kemudian kalian harus bisa tahu mana yang, kalau di sini, kalau di nomor 2 ini tanpa absolut, tetapi di situ ada sesuatu yang tetap. Jadi ada 10% dan ada 15%. Kemudian di sini kalian juga perlu menganalisis, karena di situ ada diskon, ada PPN, mana yang perlu dikurangi, mana yang perlu ditambah, seperti itu. Ya, silakan kalian cocokkan dengan jawaban kalian. Tadi nomor 1, kemudian nomor 2-nya. Kita lanjutkan ke nomor 3. Ya, kita lanjutkan ke nomor 3. Ya, nomor 3 di situ ada tabel UD Bambang. Perhitungan upah karyawan mingguan. Nah, di situ ada upah kerjanya 15.000, kemudian upah kerja lemburnya 20.000. Kemudian di situ ada tabel nomor karyawan, kerja lembur lagi, kemudian kotor, PPh 15%, dan bersih. Nah, di sini kita perlu menganalisis. Di situ berarti kerja lembur yang pertama menunjukkan lamanya. Lamanya kerja, lamanya lembur. Nah, kerja lembur yang kedua berarti nominal. Nominal yang
masing-masing karyawan ini dapatkan ketika mereka kerja ataupun lembur. Berarti di situ terdapat sel kunci. Sel kuncinya upah kerjanya dan upah lemburnya. Nah, berarti di situ untuk mengisi kerja dan lembur, lamanya kerja dan lembur dikalikan dengan upahnya. Berarti jumlah upahnya yang dia terima ketika kerja dan ketika lembur itu berapa. Nah, di situ berarti nominalnya, upahnya kita absolutkan, karena di situ sel kunci, berarti kita absolutkan, kemudian dikalikan dengan lamanya. Ya, bisa kalian hitung sendiri menggunakan kalkulator manual, tidak masalah untuk mencocokkan apakah perhitungannya benar. Kemudian lembur pun sama, berarti di situ ada sel kunci, kita absolutkan, kemudian dikalikan dengan lama lembur. Nah, kotor. Kotor berarti jumlah kotor. Jumlah kotor berarti di situ belum dikurangi apapun. Berarti di situ merupakan jumlahnya. Jumlah ketika setiap karyawan ini melakukan kerja dan lembur sebelum ada pengurangan. Sebelum ada pengurangan berarti sama dengan kita bisa menggunakan penjumlahan biasa seperti ini, atau juga kita bisa menggunakan jumlah. Jumlah berarti kita bisa menggunakan sum. Ya, hasilnya akan sama. Kemudian PPh. PPh ini merupakan pajak penghasilan. Ya, pajak penghasilan berarti ketika seseorang itu memiliki penghasilan, dia akan dipotong pajaknya. Nah, penghasilannya di sini berarti kotornya tadi, kemudian jumlah persentase atau persentase pajaknya itu adalah 15%. Berarti di situ ada ketentuan 15%. Nah, berarti 15% dikalikan dengan upah kotornya. Nah, di situ kemudian kita enter. Nah, kemudian bersih. Bersih berarti kan di situ sudah ada kotor, sudah ada PPh, sudah ada pajak. Berarti di situ kan jumlah kotor berarti sebelum dikurangi pajak, kemudian dikurangi dengan pajak yang 15%. Berarti kita perlu gunakan sama dengan upah kotor dikurangi dengan pajak 15%. Kemudian kita enter. Nah, sudah cukup satu rumus untuk satu baris. Nah, di situ untuk yang lain kan berarti sama. Kita blok terlebih dahulu. Kemudian kita tarik atau kita kopikan ke bawah. Silahkan kalau kalian belum yakin, kalian hitung manual. Kemudian total keseluruhan. Total keseluruhan di situ yang dihitung hanya bagian bersihnya saja. Total berarti kita menggunakan rumus sum. Ya, sum atau sum, kemudian kita kopikan, tarik, blok, kemudian tutup kurung, enter. Nilai maksimum berarti max, kemudian kita blok, kemudian enter. Minimum berarti min, kemudian kita blok, kemudian enter. Rata-rata berarti average,
kemudian kita blok. Ya, jangan sampai terlewat ya. Kemudian kita enter. Ya, di situ jangan lupa formatnya adalah format accounting. Kemudian tanda rupiah kalian tidak perlu menuliskan. Jadi kita menggunakan format accounting. Nah, di sini ya, ketika ada yang seperti ini kita menggunakan merge and center. Merge and center. Nah, ketika merge and center ini belum kita klik, nah, akan seperti ini tampilannya. Nah, kemudian di sini berarti kita blok sampai mana akan digabungkan, kemudian kita klik merge and center.